Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita masih sehat. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita tak lupa untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita yakin bila kita ini bersyukur kepada Allah, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, dan kita tentu akan merasa senang. Mudah-mudahan salat serta salam tetap terlimpah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan di dalam ajaran Islam, sehingga kita dapat wawasan untuk menjadi hamba yang lebih baik di dalam beragama. Pemirsa yang berbahagia, tujuan penciptaan manusia atau tujuan Allah menciptakan manusia sudah jelas dan gamblang, dan sering kita dengarkan uraiannya. Sebagaimana di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ini maknanya, jika manusia itu tidak beribadah, maka manusia itu termasuk orang yang durhaka, orang yang enggan untuk mematuhi perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itulah ayat ini membuat kita sadar bahwa percuma saja kita mencari harta, kita pangkat, kita punya jabatan, kita punya sawah ladang, tetapi tidak beribadah. Percuma. Karena kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah. Adapun dalam kenyataan hidup, tetap saja ada orang-orang, ada manusia yang tidak beribadah, pura-pura beribadah, padahal mereka diberi kelebihan oleh Allah yang awalnya tidak punya kelebihan apa-apa. Oleh karena itulah orang-orang yang beriman supaya ingat betul bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah, sehingga di dalam
aktivitas kita, berdagang, menjadi karyawan, menjadi pejabat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pikiran-pikiran itu, pikiran yang selalu merasa diawasi oleh Allah, pikiran selalu ingin peduli kepada orang lain bila mendapatkan kelebihan-kelebihan itu. Ibadah secara singkat atau sederhana, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu paling sederhana. Jadi kalau kita ini melakukan sholat, kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita menjauh yang diharamkan, nah maknanya kita sedang dalam bingkai ibadah. Nah, pemirsa yang berbahagia, sekarang apa tujuan hidup kita? Kalau tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar kita mau beribadah. Tetapi sekarang apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia itu kebaikan, kebahagiaan, dan demikian juga di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Tujuan yang sangat mulia, kita mohon kepada Allah agar kita betul-betul menjadi hambanya yang diberikan kebahagiaan, diberikan kebaikan ketika kita hidup di dunia, dan diberikan kebaikan atau kebahagiaan ketika kita hidup di akhirat. Apa langkah kita? Di dalam surat Ali Imran ayat 132 Allah menyatakan, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, pasti kalian itu akan mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di dunia ini kita sudah seharusnya untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul itu akan menjamin kita cara-cara berpikir kita, cara bergaul kita, cara bersikap kita akan membawa kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang lain. Oleh karena itulah langkah agar kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, dan kita tak lupa memohon kepada Allah agar dijauhkan hal-hal yang membawa kita masuk neraka. Sebab di dunia ini tempatnya tipuan-tipuan, rayuan-rayuan yang menyenangkan, rayuan-rayuan yang menggelincirkan. Sehingga kalau kita tidak punya prinsip, maka akan mudah sekali iman kita digadaikan dengan harta dunia. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itulah semoga kita sadar akan penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mohon kepada Allah agar diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Demikian urian singkat. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah orang-orang yang selalu ingat kepadanya, orang-orang yang selalu taat kepadanya, sehingga kita mendapat rahmat kasih sayangnya dan kita dimasukkan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.